Putra sulung grup Jiang. Putra sulung grup Putra sulung grup Jiang Jiang. Wang, baru berusia 29 tahun, telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri di luar negeri. Kembali ke Jiangxi untuk memperluas peta bisnis para jurnalis keuangan. Bersemangat, wawancara eksklusif pertama Jiang Wang di Jiangxi. Siapa yang akan mendapatkannya? Semoga jodohku dengan senior Wenyan segera datang. Wenyan dari laporan keuangan telah mengirim undangan wawancara resmi ke grup. Apakah kita harus mengatur jadwal wawancara? Tidak perlu. Perusahaan tidak membutuhkan promosi apapun. Tapi Wenyan ini sangat berpengaruh di industri. Aku khawatir. Aku tidak suka. Baik, Pak Jiang. Nenek, aku dengar ikatan jodoh di sini sangat manjur. Tolong lihatkan, kapan jodohku akan datang. Siapa kau sebenarnya yang telah menggangguku selama bertahun-tahun? Ini takdir, saatnya tiba. Kau akan mengerti sendiri. Dengan ikatan jodoh ini, semoga aku bisa segera bersama senior Wenyan. Ini karma, seumur hidup. Tidak bisa dihindari. Semoga kau mendapat berkah Buddha. Pemuda yang baik hati, sayangnya. Nasibnya pendek. Nenek tua ini ngomong apa sih? Setiap malam, rasanya tidak enak diganggu oleh tangan berdarah itu. Nenek, bisakah kau memberitahuku? Bagaimana kau tahu semua ini? Pak Jiang, bagian otak kirimu dekat dengan ujung saraf. Area bayangan pembuluh darah semakin membesar. Dokter Zhang, katakan saja. Untuk penyakit keturunan, kami belum punya rencana pengobatan yang jelas. Kecepatan kemunduran sarafmu akan semakin cepat, hanya setengah tahun. Seperti 10 tahun, aku mengerti. Tunggu sebentar, tunggu. Bukankah ini pria dalam mimpiku? Apa aku terlalu lama jomblo? Mimpi pria saja sudah aneh. Bagaimana bisa sampai berhalusinasi? Sungguh perhatian, tahu membawakan kopi untukku. Benar, bukan halusinasi. Bisakah kau tidak bersandar di pintu? Aduh, hidup. Ini sangat canggung. Ya, semoga ke depannya aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Aku lewat sini. Jiang Zong, butuh tanda tangan Anda. Sudah lama menunggu, masih belum datang. Kenapa masih menunggu? Halo, Jiang Zong Anda, masih datang atau tidak? Kami sudah menunggu lama.
tunggu sebentar lagi, ikuti prosedur. Ya ampun, kenapa kamu lewat sini? Bukannya seharusnya lewat lift belakang. Aku tadi lewat lift belakang, tapi ya, tidak sempat. Benar-benar nenek moyangku, aku susah payah membantumu dapat kesempatan ini, kamu malah terlambat. Kamu, apa-apaan ini? Maaf ya. Aku kasih tahu ya, orang-orang ini semua datang untuk memperebutkan wawancara pertama Jiang Zong. Kalau bukan aku yang membantumu, kamu bahkan tidak akan bertemu Jiang Zong. Apakah kamu tahu? Ya, Anda tenang saja, wawancara kali ini, aku pasti tidak akan membuat kesalahan lagi. Tapi, Chen Zong, sebenarnya seperti apa sih anak sulung ini? Di luar beredar kabar yang sangat heboh. Kamu lihat penampilanku tidak? Ya seperti aku ini. Ayo, kamu peduli dengan hal-hal ini. Jiang Zong, Wang Zong dari Grab Huihe. Janjian untuk bertemu. Jiang Zong, ini adalah wartawan kecil Su yang sebelumnya aku bicarakan. Ya ampun, jangan-jangan anak sulung itu adalah dia. Panggil orang. Aku, mana yang Jiang Zong? Tentu yang sedang duduk, bodoh. Sial, aku menyinggung bos klien, bagaimana bisa membuat masalah sebesar ini? Kamu. Aku. Maaf, aku akan pesankan lagi untuk Anda. Wawancara hari ini tidak perlu, kamu terlambat 6 menit. Apakah ini sikap profesional seorang wartawan? Dan lagi, wawancara kalian, sebenarnya aku menolak. Karena kalian sangat merepotkan, jadi aku katakan langsung. Jangan begitu Jiang Zong, kami wartawan keuangan, sangat berbeda dengan wartawan hiburan. Wawancara ini sebenarnya juga ingin meminta Anda memberikan panduan profesional kepada rekan sejawat. Anda tenang saja, untuk wawancara, kami pasti profesional. Ya, mereka profesional. Sudah selesai? Aku masih ada urusan lain. Profesional? Jiang Zong, Jiang Zong, Jiang Zong, Jiang Zong. Aku bilang, aku benar-benar tidak sengaja menyinggung Anda. Aku benar-benar memimpikan Anda, pagi ini di lift ketemu Anda, aku pikir aku berhalusinasi. Jiang Zong, kalau hari ini aku tidak bisa mewawancarai Anda, aku akan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan? Aku mengerti, kesalahanmu. Saya yang bayar, saya juga ada janji dengan orang lain. Apakah saya harus terlambat seperti kamu? Itu, kamu, aku bukan. Silakan. CEO Jiang. Aku tunggu kamu selesai hari ini. CEO Jiang, aku tidak sengaja. Jalan. Aku benar-benar tidak sengaja. CEO Jiang, aku tidak sengaja. CEO Jiang, Anda percaya? CEO Jiang, CEO Jiang. Pak, kejar mobil di depan itu. Suami saya ada di mobil itu. Anda tahu, sebagai wanita. Tangkap selingkuh, duduk yang manis. Dia masih menunggu di depan pintu. Nona Su sudah menunggu di luar selama 6 jam. Biarkan dia masuk. Nona Su. CEO Jiang, maaf CEO Jiang, saya sama sekali tidak ada niat buruk. Pagi ini, saya benar-benar tidak sengaja menyinggung Anda. Apakah dia? Apa hubungannya dia dengan saya? Jangan karena kesalahan saya, Anda jadi bias terhadap semua wartawan di koran kami.
kami masih punya banyak orang hebat. Apakah menciumnya bisa melihat adegan-adegan itu? Apakah dia ingin membalas dendam pada saya? Ciuman pertama. Anda lihat adegan-adegan itu. Anda, meskipun saya menyinggung Anda pagi ini, Anda tidak bisa seperti ini. Anda benar-benar tidak melihat. Apa, CEO Jiang? Saya jual bakat, bukan tubuh. Ternyata, siapa Anda sebenarnya? Saya Wenyan, wartawan Saturn Finance Weekly. Hari ini kami beruntung bisa mengundang CEO Wang dari Huaihai Group. Hari ini mari kita sempat CEO Wang untuk memperkenalkan kondisi keuangan Huaihai Group. CEO Wang, operasi perusahaan Anda dan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak sesuai. Bisakah Anda menjelaskan apa penyebabnya? Kondisi operasi perusahaan, saya lebih paham daripada Anda. Cara kerja senior sangat memikat. Biarkan publik tahu kebenaran, Anda menghindari pertanyaan seperti ini. Tidak bisa, cukup, tulis apa saja yang Anda mau. Aduh, sayang, ciuman pertamaku hilang. Salah si brengsek itu. Nian, kenapa tidak fokus? Apakah akhir-akhir ini tugas perusahaan terlalu banyak untukmu? Kamu seorang magang, tidak perlu terlalu keras. Senior, aku hanya ingin cepat lulus dan menjadi rekan kerjamu. Jangan khawatir, Nian begitu hebat, pasti tidak masalah. Jika ada kesulitan, datang saja padaku. Ah, sudah, matamu itu. Kamu lihat sampai 2 li jauhnya ya, kamu kayak kura-kura aja. Diam-diam suka sama senior Wen sudah 5 tahun tapi nggak berani ngungkapin. Kamu tahu apa itu bukan nggak berani. Itu namanya sabar dan tahan banting. Tapi kayaknya senior Wen lagi kesal karena grup Jiang nolak wawancara kita. Agak pusing nih. Kalau aku bisa menyelesaikan masalah ini, apa aku bisa langsung jadi karyawan tetap dan jadi rekan kerja senior Wen? Ah, nggak usah bahas kerjaan deh, kamu kemarin ke kuil Yuanshan buat. Itu simpul jodoh sudah dicoba belum? Emang ada gunanya? Aku juga nggak tahu sih manjur atau nggak. Coba aja, siapa tahu berguna, aku juga mau buat. Beneran ada gunanya. Kata nenek 2 on sinabar 1 tetes air mata. Sedikit kelopak bunga dicampur dengan tali merah. Simpul jodoh ini bisa. Selesai senior Wenyan. Setiap hari selalu yang pertama datang ke kantor. Anak kecil baru milih antara karir dan cinta. Aku mau keduanya. Jadi. Kamu ngapain sih? Aneh deh, talinya mana? Kok kamu sih? Aku mau ngobrol soal wawancara khusus. Kamu kok cantik banget hari ini. Ya ampun. Barang ini ampuh banget ya. Aku ngomong apa sih, kamu ngapain sama aku? Bikin hatiku nggak bisa dikontrol. Sialan. Berdebu buat kamu. Maaf Pak Jiang, aku nggak sengaja, tadinya aku buat simpul jodoh ini. Pengen nangkep orang yang aku suka tapi malah ke kamu. Jadi kamu jadi kayak gini, aku beneran nggak sengaja, percaya deh. Simpul jodoh apa sih, dari pertama ketemu aku udah terpesona sama kamu. Setiap lihat kamu pengen cium. Pak Jiang, kamu kenapa Pak Jiang? Cium dong. Senior Wen kok datang sih, gawat nih. Nian kalian ini. Senior, tadi Pak Jiang bilang matanya agak nggak enak. Aku bantu tiup, aduh nenek moyangku. Tolong jangan ngomong sembarangan di depan senior Wen. Jiang Wang nggak nyangka Jiang Wang yang susah diajak janjian. Malah datang sendiri. Halo, aku reporter kepala dari Saturn Finance Weekly. Wenyan. Nama saya
apakah Anda mengenal saya? Bukankah itu ditempel di sana? Anda datang untuk menemui saya silakan masuk. Saya datang untuk menemuinya. Bukankah dia ingin mewawancarai saya? Saya harus membuatnya benar-benar mengenal saya. Senior Wenyan. Waktu Pak Jiang sangat sulit dijadwalkan, terakhir kali saya susah payah menetapkan hari ini, urusan penerimaan diserahkan kepada saya pasti akan mengenal Pak Jiang dengan baik. Saya tidak bermaksud mengatakan itu tadi. Silakan Pak Jiang. Pak Jiang. Apa yang sebenarnya Anda lakukan pada saya? Maaf Pak Jiang, saya benar-benar tidak tahu. Tali merah itu bisa begitu berguna. Tali merah apa? Anda tenang, saya pasti akan segera mencari cara untuk melepaskan ikatan jodoh ini. Sungguh maaf. Mengapa harus melepaskannya? Kita berdua. Tidak baguskah terikat bersama seperti ini? Anda sudah mengikat saya. Maka Anda harus bertanggung jawab pada saya. Bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab, Pak Jiang? Barusan, tatapan Anda pada Wenyan membuat saya cemburu. Saya akan menghukum Anda. Pak Jiang, Pak Jiang, Pak Jiang. Apa Anda maniak ciuman? Maaf, saya tidak bisa mengendalikan diri. Tidak apa-apa, saya mengerti. Anda segera temukan cara untuk melepaskannya. Merepotkan, hati-hati di jalan. Ada apa Pak Jiang? Saya tidak bisa mengendalikan kaki saya, sepertinya. Saya tidak bisa jauh dari Anda. Tidak mungkin. Senior, saya duluan ya. Menyiksaku selama lebih dari 20 tahun, siapa sebenarnya Anda? Bagaimana bisa salah mengikat orang? Senior saja tidak bisa memegangnya, sudah 5 tahun. Tidak ada satu hal pun yang beres. Aduh, semuanya karena Jiang Wang ini. Kalau bukan dia, mungkin saya sudah bisa bersama senior, terbang berdua. Si menjengkelkan. Aduh. Nenek, tali yang nenek berikan. Kalau mencari nenek, bisakah dia membantuku melepaskannya? Tidak bisa dipikirkan lagi, besok masih harus bekerja. Tidak apa-apa Sun Yanchu. Tidur. Pak Jiang, urusan yang Anda atur sudah selesai dibicarakan. Lalu, Oh sudah bertanya semuanya Nona Su dan yang lain. Hari ini mereka tidak ada acara tim. Masih menunggu. siapa bilang saya menunggunya? Siapa yang menyuruhmu bertanya? Bukan Anda yang menyuruh saya itu. Sudahlah, saya mau tanya sesuatu. Silakan Anda bilang. Bagaimana cara mencium seorang wanita agar tidak terlihat? Sangat kasar. Sio Jiang, pertanyaan Anda ini sudah cukup kasar. Sudahlah, bertanya padamu percuma saja, ayo pergi. Mau kemana Sio Jiang? Acara tim. Ayo minum-minum. Ayo kita lanjutkan permainan melewati 7, 9. 12, 13. 14. Nyan kalah. Hukuman petualangan besar. Saya tidak usah deh. Tidak boleh petualangan besar. Sekarang cari satu pria di sini untuk minum. Anggur, Mungkin ambil kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaan pada kakak kelas. minum anggur bersama. Kakak kelas. 5 tahun sebenarnya.
Saya selalu ingin bilang pada Anda saya. Tunggu dulu yang minum gantian. Gelas besar. Baik. Saya masih ada urusan wawancara untuk dibicarakan dengan wartawan Su. Sekarang waktu istirahat saya. Saya agak tidak bisa mengendalikan diri. Maaf semuanya, saya pamit dulu CEO Jiang. CEO Jiang silakan. Sudah, saya antar Anda sampai dengan selamat, saya pulang dulu. Jiang Wang, kamu tahu tidak? Hari ini saya susah payah dapat satu kesempatan untuk bisa dengan kakak Wenyan mengungkapkan perasaan, semuanya kau rusak. Maaf sekali tentang hal ini, saya tidak bisa mengendalikan diri. 5 tahun saya sudah menyukai kakak Wenyan, 5 tahun. Kamu tahu tidak 5 tahun ini saya bagaimana menjalaninya? Kamu suka dia apa tidak perlu jawab saya. Bukan saya yang ingin tanya. Saya suka semua tentang dia. Kamu tidak perlu jawab. Dia sempurna dalam segala hal, keren dalam segala hal. Sudah cukup. Apa dosa yang telah kulakukan? Sampai bertemu denganmu. Baiklah, baiklah. Aku pergi dulu ya. Tidak bisakah kamu menyukaiku? Apa? Aku pergi. Jangan, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Mengapa harus menyukai Wenyan? Apa yang kurang dariku? Bisakah kamu menyukaiku? Jiang Wang, aku ingin memberitahumu. Ini di rumahku, kamu duduk di pangkuanku seperti ini. Sepertinya tidak sopan, Jiang Wang. Sun Yanchu, kamu sangat imut. Jiang Wang, jangan seperti ini, kamu. Aku membencimu. Aku yang membunuh Sun Yanchu. Kamu baik-baik saja, Jiang Wang, kamu. Aku membunuh Sun Yanchu. Aduh, kamu malah meraba, bukan? Barusan kamu yang memaksaku menciummu, oke, jangan membuat seolah aku yang melakukan sesuatu yang aneh, oke. Jiang Wang. Kamu. Tidak apa-apa. Salahku, semua karena simpul jodoh, kamu juga bukan bermaksud sungguh-sungguh menciumku, aku mengerti. Kamu pergi saja. Semuanya karena simpul itu. Bukan seperti yang kamu pikirkan, dia mabuk. Aku hanya mengantarnya pulang. Nian. Aku rasa perlu menjelaskan padamu, aku benar-benar tidak bermaksud mengganggu kalian berdua. Malam-malam masih berisik di sini. Senior. Kalian bicara dulu, aku pergi dulu. Kok datang lagi? Jangan lakukan hal yang tidak seharusnya. Senior, kenapa Anda datang? Tasmu tertinggal di restoran, aku bawa untukmu. Terima kasih, Senior. Oh ya, tentang wawancara dengan Direktur Jiang, tunda dulu.
Besok temani aku keluar kota, survei proyek baru. Tidak masalah, aku selalu ada waktu. Wartawan Su. Bukankah kamu selalu ingin mewawancarai aku? Aku bisa memberimu 1 hari kesempatan untuk mengenalku. Aku hanya punya waktu besok. Besoknya juga bisa. Baiklah Direktur Jiang, kalau begitu aku besoknya. Aku pasti datang tepat waktu lusa. Selamat malam. Wartawan Wen, tentang ini, aku tidak bisa menjelaskannya dengan 1 kalimat, tapi... Jangan kira aku tidak tahu orang-orang seperti kalian. Apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Kalian suka mempermainkan perasaan fresh graduate. Yang baru masuk dunia kerja, aku sudah mewawancarai. Banyak anak orang kaya, aku terlalu. Aku koreksi ya. Aku ini orang kaya generasi pertama. Aku tidak peduli kamu generasi keberapa, selama aku ada. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Nian sudah menyukaiku selama 5 tahun. Dia paling bahagia kalau bersama aku. Kesenangan orang kaya? Kamu tidak bisa membayangkannya. Redaktur Wen, bagaimana kalau... Kebetulan aku antar kamu. Tidak usah, aku jalan kaki saja, lebih sehat. Wartawan Wen, aku serius. Rumahmu kan lebih dari 20 km. Bisa jalan kaki pulang? Kehidupan kalian, aku juga tidak bisa membayangkannya. Nian, aku perhatikan kamu akhir-akhir ini dekat dengan Jiang Wang. Aku rasa kamu baru masuk masyarakat, orang seperti dia. Tidak cocok untukmu. Senior, hubunganku dengan Pak Jiang itu hanya hubungan kerja, walaupun dia memang agak aneh. Tapi kadang-kadang dia juga baik. Pokoknya, setelah pekerjaan wawancara dengan Jiang Wang selesai, kamu usahakan jangan terlalu sering berhubungan dengannya. Baik senior, Sun Yanchu, kamu tenang dulu. Kesempatan bagus ini, jangan sampai kamu tidak memanfaatkannya. Senior, sebenarnya. Aku ingin bersama kamu. Bos, mangga hasil kebun sendiri, manis sekali. Beli untuk pacarmu, coba saja, murah dan enak. Dijamin manis, seperti cinta. Terima kasih ya senior. Bagaimana kamu tahu aku biasanya paling Suka makan mangga, kan ini? Barusan aku lihat kamu terus meliriknya, jadi aku pikir kamu pasti suka. Jadi aku belikan semua, makanlah. Terima kasih. Sialan Sun Yanchu. Kenapa aku alergi mangga ya? Halo? Tanya dong, Sun Yanchu di ruang rawat inap mana? Wartawan Wen, beban kerja di kantormu terlalu berat ya. Bekerja sampai masuk rumah sakit. Pak Jiang, ada hubungannya denganmu? Tentu saja ada. Dia janji wawancara besok. Aku sudah membatalkan semua jadwalku. Bagaimana kalau sampai mengganggu urusanku? Aku tidak peduli kamu bagaimana. Aku cuma alergi mangga. Alergi mangga. Ayo angkat lebih tinggi. Sudah kembali ke darah. Saya angkat sendiri, saya ke toilet dulu. Kita sepakat hari ini hanya membahas wawancara. Tenang saja. Di jalan apa yang bisa saya lakukan? Lepaskan. Bisakah kamu normal sedikit? Saya bisa. Masih di jalan, tidak malukah kamu? Apa yang kamu lakukan? Turunkan saya Jiang Wang. Kamu cantik sekali. Jiang Wang. Tang Hulu mau tidak, bos?
Kamu makan. Ya, Maaf tadi, saya tidak bisa mengendalikan diri. tidak apa-apa Pak Jiang. Terima kasih untuk tanghulunya. Terlalu boros. Apakah kamu merasa adegan ini sepertinya pernah terjadi? Apakah kita sebelumnya pernah bertemu di suatu tempat? Tidak mungkin. Saya hanya seorang pemula di dunia kerja. Tidak mungkin kenal dengan orang besar seperti kamu. Lalu kenapa kamu selalu memimpikan saya? Saya waktu itu tidak tahu itu kamu. Tapi saya bersumpah, saya benar-benar tidak berani memiliki pikiran yang tidak wajar terhadap Anda. Saya sekarang adalah... Aduh, sekarang kamu selalu ingin mencium saya tahu. Tapi sekarang kamu juga karena pengaruh ikatan jodoh. Ini bukan cinta sejati. Tidak seperti saya, dengan senior Wenyan, itu. Sudahlah Pak Jiang, jangan bicarakan ini, tenang saja. Masalah ikatan ini, serahkan pada saya. Apa yang kurang dari saya? Halo semua, saya adalah wartawan dari Southern Finance Weekly, Wenyan. Hari ini, kami beruntung bisa mengundang grup internasional terkenal, Jiang Group, Mr. Jiang Wang, untuk berbagi pandangannya yang unik tentang perkembangan industri. Selamat siang. Belakangan ini, Semoga wawancara hari ini bisa berjalan lancar. Jangan sampai ada kesalahan. bisakah Anda menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya? Belakangan ini pasar domestik memang kurang stabil. Alasan saya memilih untuk tetap berkembang di dalam negeri. Masih karena seorang gadis. Sial, mulai lagi. Saat pertama kali saya bertemu dengannya, saya langsung terpesona. Saya sangat terpesona. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang di perusahaan untuk memiliki seseorang yang dicintai. Apa yang saya katakan? Mari ke topik berikutnya. Hahaha. Pak Jiang bercanda ya, mari ke pertanyaan berikutnya. Katanya, grup Jiang akan melakukan penyesuaian bisnis besar-besaran. Bisakah Anda memberitahu kami area bisnis mana yang akan lebih difokuskan di masa depan? Semua orang di perusahaan tahu, semuanya tergantung takdir. Terkadang datang begitu saja. Saat pertama kali melihatnya, bahkan merasa tidak bisa bergerak. Dua orang yang saling mencintai adalah sumber motivasi. CEO Jiang, Anda memang lucu dan humoris. Kalau begitu, Ya, seperti yang Anda katakan, menikah. Menikah adalah suatu keharusan, memberinya rasa aman, CEO Jiang, tidak ada masalah dengan pernikahan. mencintainya sepanjang hidup. Senior, bagaimana kalau wawancaranya kita akhiri sampai di sini? Saya lihat CEO Jiang juga agak tidak enak badan. Tidak ingin mengganggu. Maaf ya, Nian, aku ada yang mau bicara, keluar sebentar. Maaf ya CEO Jiang. maaf, cepat pergi. CEO Jiang. Panggil dokter. Jiang Wang. Dokter, ada orang yang pingsan di sini. Jatuh. Yang penting sudah sadar. Kamu menemani aku semalamannya. Bukan begitu. Kamu yang menarikku, tidak membiarkanku pergi. Aku kasih tahu ya, jangan sampai kamu jatuh cinta padaku.
Kamu bercanda ya? Dengan keadaanmu sekarang. Lucu banget. Cepat cari cara untuk melepaskan ikatan jodoh ini. Kamu istirahat saja, aku duluan ya, aku pergi kerja. Sio Jiang, Anda sudah bangun. Apa aku sudah gila? Sio Jiang, Anda sebelumnya tidak pernah pingsan. Sangat berbahaya. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Kerusakan saraf Anda akan semakin cepat, hanya dalam setengah tahun. Tapi rasanya seperti 10 tahun. Bereskan barang-barang, siap-siap pulang. Nenek, tolong selamatkan aku. Aku salah mengikat orang. Tanyakan pada hatimu. Apakah kamu benar-benar salah mengikat orang? Itu juga karena kita berdua punya ikatan jodoh. Dia baru bersikap seperti itu padaku. Tidak, kalian sudah lama sekali. Sudah saling mencintai, jodoh kalian. Berawal dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin kehidupan sebelumnya dan sekarang? Sudahlah. Terima kasih nenek. Jodoh yang buruk. Jiang Wang. Oh, Apa kamu dengar apa yang aku katakan? katakan. Aku sudah menemukan cara untuk melepaskan ikatan jodoh. Maka lepaskanlah segera. Aku tidak bisa fokus bekerja sekarang. Setiap kali aku menutup mata, yang terpikir hanya kamu. Benarkah? HM. Jangan bercanda, itu karena pengaruh ikatan jodoh. Aku bilang, nenek sudah bilang, katanya, kumpulkan embun pagi. Setetes pertama embun pagi, lalu siapkan tali merah, lalu bakar, maka ikatan akan terlepas. Benar, aku tidak berbohong, lihat. Sudah lihat. Benar. Jadi, bagaimana kamu memastikan setetes mana? Yang merupakan setetes pertama embun pagi. Ini sebabnya aku membawamu ke sini, sebelum matahari terbit. Kita akan menunggu. Benar-benar pintar kamu, hari baru saja gelap. Kamu kedinginan. Aku tidak kedinginan. Menara itu sepi dan tidak ada orang. Pemandangannya sangat indah, mengingatkanku pada waktu dulu di sini. Masih berpura-pura ya? Bagaimana jika ada orang? Ada orang. Ada orang kenapa? Tidak ada orang. Di rumah lebih baik bukan? Kamu suka kan? Ah, aku sangat mencintaimu. Hanya bicara, ayo. Jangan, sangat gugup. Apa yang kamu lakukan? Tidak punya sopan santun. Ini adalah peninggalan negara. Ada sepasang lagi. Sangat canggung, sangat canggung. Benar, siapa bilang tidak? Apakah ini bisa dianggap sebagai setetes pertama embun pagi? Bisa.
Tali merah. Terlepas. Seharusnya sudah terlepas, bagaimana rasanya? Tidak apa-apa kalau begitu, metode yang dikatakan nenek itu cukup manjur, katamu. Jantungku sepertinya berdetak lebih cepat. Kamu. Tidak mungkin. Hahaha kalau begitu. Ayah, urusan keluarga Jiang dan Su. Tidak ada hubungannya dengannya, aku tidak ingin melibatkannya. Setelah urusan ini selesai, aku akan membawanya pergi dari sini. Kamu diam. Mendekatimu ke keluarga, Su bukan untuk urusan percintaan. Kamu hampir merusak rencana besar kita. Keluarga Su. Menghilangkan masalah, mencabut sampai ke akarnya, ayah. Manusia punya perasaan, kita melakukan ini. Apakah terlalu kejam, lagi pula? Kakak dan Nona Su, memang. Sudah berjanji untuk menikah, kalian tidak memikirkan keluarga Jiang. Tapi aku tidak bisa membiarkan keluarga Jiang hancur di tangan kalian, urusan ini. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Aku melihatnya. Wenyan. Kirimkan jadwal wawancara besok padaku. Baik, Menir Wen. Direktur Jiang, kenapa Anda datang? Wartawan Wen, kita sudah kenal sebelumnya, kan? Direktur Jiang, apa yang Anda katakan? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura bodoh. Maksudku, kita sudah lama kenal, kan? Direktur Jiang, maksud Anda, aku sudah lama kenal dengan Anda, jika memang ada takdir. Sebelumnya kenal dengan Anda, itu benar-benar nasib sialku. Direktur Jiang, kenapa Anda datang, senior? Aku pulang kerja, lewat, kalian lanjutkan. Nian, kita sudah selesai bicara, malam ini tidak ada acara. Mari kita makan malam bersama. Dia ada acara. Kamu menyakitiku. Baru saja dia mengajakmu makan, kamu menatapku. Apakah kamu meminta persetujuanku? Apakah kamu mulai peduli padaku? Jangan ngawur, ikatan jodoh kita sudah terlepas, bersikap normal. Aku tidak pandai pacaran. Aku memberitahumu, aku mulai menyukaimu. Maukah kamu pacaran denganku? Jiang Wang, tenanglah. Kamu sekarang ini adalah efek samping dari ikatan jodoh. Efek samping, tasku belum diambil. Lihat sebentar. Kalian sudah saling mencintai sejak lama. Jodoh kalian sudah dimulai dari kehidupan sebelumnya. Aduh, apa yang aku pikirkan? Aku tidak akan benar-benar menyukai Jiang Wang. Jiang Wang, kamu sudah bicara hal-hal aneh sepanjang hari. Bahkan kamu berani datang di malam hari. Di mimpiku, kamu sudah izin padaku. Itu karena kamu memikirkannya sepanjang hari. Lagi pula, kamu menyukaiku. Memang ada sedikit sih, lagi pula kamu juga sudah menciumku berkali-kali, kadang-kadang.
Aku juga ingin. Menciumku duluan. Di mimpiku, lebih aktif. Bukan tidak mungkin. Kenapa kamu selalu mencubitku? Aku pernah mencubitmu. Aduh sakit, kamu. Tunggu sebentar. Siapa? Jiang Wang, kamu. Sakit, kenapa kamu selalu mencubitku? Aku pernah mencubitmu di dunia nyata. Ya, Apakah kamu baru saja bermimpi? ya, Apakah kamu bermimpi aku mencubitmu? ya, Kamu ingin menciumku duluan. ya. Semuanya cocok. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Apa yang aku mimpikan? Kita berdua memiliki gambaran yang sama di mimpi. Tidak mungkin. Tali merahmu saja bisa. Mimpi yang saling terhubung, apa yang tidak mungkin? Apakah itu karena tali merahmu? Apa yang baru saja aku katakan padamu? Bukan, ini semua tidak penting, yang penting adalah kamu bilang kamu ingin menciumku. Membuktikan bahwa kamu sudah jatuh cinta padaku. Bangun, aku ada rapat sebentar lagi. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Maukah kamu mengembalikan bajuku? Aku ambil ponsel. Kamu bangun, tanganku sudah agak mati rasa. Kamu kan ada rapat, minum kopi biar tidak bengkak. Oh, sudah selesai. Online. Kamu tidak perlu ke kantor untuk absen. Saya bos, buat apa absen? Benar. Saya mau tanya. Kamu percaya takdir seperti kehidupan sebelumnya dan sekarang? Ini terlalu klise Pak Jiang. Apa kamu sebelumnya belum pernah pacaran? Saya, Kamu ini ngomong asal-asal. maksudnya jika kamu tahu bahwa di kehidupan sebelumnya saya membunuhmu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu terlalu banyak nonton drama Korea. Tapi Pak Jiang kalau mengikuti alur cerita seperti ini, kita berdua seharusnya saling mencintai dan membenci. Seperti gadis muda seperti saya suka dengan cerita seperti ini. Lalu perasaan takdir. Saling mencintai dan membenci. Oh, saling mencintai dan membenci bagus. Lalu kalau Halo senior, oke saya segera sampai. Itu saya harus pergi ke kuil Yuanshan dengan senior untuk memotret edisi khusus kami kerja.
Kamu mau kemana? Saya antar kamu saja. Tidak perlu, tidak perlu. Saya tidak bisa membiarkan pacar saya naik taksi ke kantor. Siapa pacar kamu jahat? Pak Jiang hari ini santai sekali. Saya sudah menyumbang banyak untuk Willy Wanshan jadi sangat familiar dengan sini. Jadi dukunglah pekerjaan pacar saya. Pacar. Senior jangan khawatir, dia pasti tidak akan mengganggu pekerjaan kita hari ini, kan cuma survei lokasi. Ya, dia pacar saya. Cepat pergi. Nenek. Bukan ini kamera senior. Sepertinya kamu sudah menemukan jodohmu. Nenek, saya bilang awalnya saya pikir ini cuma salah paham, tapi ternyata saya benar-benar menemukan orang yang saya suka. Awal dan akhir takdir adalah sebab akibat di dunia. Berputar terus tiada henti. Nenek, apa maksudmu? Jiang Wang. Hang si pelayan. Ayah. Ibu. Mengapa kamu melakukan ini? Aku tidak punya pilihan lain. Mengapa? Mengapa kamu masih memilih untuk menjadi kepala keluarga Jiang? Aku yang salah ya? Tidak seperti itu. Jiang Wang, aku membencimu. Aku mengutukmu. Untuk selamanya. Menanggung siksaan. Selamanya tidak akan bahagia. Ini Jiang Wang. Aku baru saja melihat. Aku. Mungkin aku terlalu lewat akhir-akhir ini, ayo pulang. Kamu sudah lebih baik. Jiang Wang. Terakhir kali kamu bertanya padaku. Jika di kehidupan sebelumnya kamu membunuhku, apa yang akan kulakukan? Hal ini benar-benar terjadi ya? Nian-Nian, sebenarnya semua ini. Aku juga belum mengerti. Aku sudah melihat semuanya.
Maaf, aku ingin sendiri dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir kali wawancara dengannya, dia juga tiba-tiba pingsan. Kesehatan Pak Jiang memburuk dengan cepat. Tapi tidak ditemukan penyebabnya. Setiap malam, Pak Jiang akan sangat menderita. Sejak kembali dari kuil Yuanshan yang lalu, kesehatan Pak Jiang semakin memburuk. Setiap malam, diganggu oleh tangan berdarah itu. Rasanya tidak enak ya. Nenek tua ini, ngomong apa sih? Aku tidak tahu apa penyebabnya, tapi aku menduga ada hubungannya dengan kuil Yuanshan. Disiksa oleh tangan berdarah. Apakah semua ini berkaitan dengan kutukanku di kehidupan sebelumnya? Nenek. Nenek buka pintu. Nenek. Nenek, tolong dia. Nenek, aku benar-benar tidak tahu apa solusinya. Nenek. Bagaimana? Kamu bilang ini semua. Senior. Aku melihatnya. Aku melihat dia di kehidupan sebelumnya, membunuhku dengan tangannya sendiri. Senior. Kamu bilang betapa dia menderita. Tapi itu sudah terjadi di kehidupan sebelumnya. Mengapa? Mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Aku bisa mengerti kamu, Nian-Nian. Aku bisa mengerti, tidak ada yang bisa menerima pengkhianatan dari orang yang dicintai. Ini lahir dari cinta. Kutukan ini dimulai olehku. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya, bukan? Benar, kamu bantu aku. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya sepanjang hidup. Melewati penderitaan ini, kamu pasti tahu cara untuk menyelesaikannya. Benar, senior. Aku mohon padamu. Nian-Nian, ini tidak ada solusinya. Lepaskan keinginanmu. Mungkin meninggalkannya adalah pilihan terbaik. Hanya dengan meninggalkannya. Benar. Hanya kita berdua melupakan satu sama lain saat mencintai orang lain. Dia baru bisa tidak begitu menderita. Pemuda ini, dosamu sangat berat. Tidak seharusnya datang ke sini. Nenek, apa yang kamu katakan tadi? Aku agak tidak mengerti.
Siklus sebab akibat, balasan tidak akan salah. Menyakiti orang akhirnya menyakiti diri sendiri. Kamu malah masih belum menyesal. Jiang Wang. Sun Yanchu. Tidak, itu bukan aku. Aku hanya membunuh seorang kakak yang memiliki otak cinta. Kamu tidak tahu apa yang aku alami. Apa yang terjadi. Itu bukan aku. Aku tidak salah. Jika kamu tidak menyakiti nyawanya, merusak jodohnya, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Penderitaan tidak ada batasnya. Kembalilah ke jalan yang benar. Bukan aku. Aku tidak akan membiarkanmu bersama Sun Yanchu. Jiang, kamu sudah bangun. Berapa lama saya tidak sadar diri 24 jam? Semua ini pasti ada hubungannya dengan Wenyan. Saya punya firasat buruk. Tolong awasi Wenyan kalau ada sesuatu. Laporkan ke saya secepatnya. Wenyan itu wartawan itu kan? Kamu istirahat yang cukup. Kak, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi pernahkah kamu berpikir, kalau kamu kabur bersamanya, apakah bisa kabur selamanya? Kalau semua keluarganya dibunuh oleh ayah, apakah kamu pikir dia akan memaafkanmu? Keluarga kita hanya bisa bertahan satu keluarga dalam situasi ini. Perkawinan ini hanya sekedar menunjukkan sikap baik sementara. Kamu adalah penerus keluarga Jiang. Kamu tidak bisa bertindak emosional. Posisi penerus. Dia tidak bersalah, aku tidak ingin dia kenapa-kenapa. Kak, dengarkan dulu apa yang mau aku katakan. Percayakah kamu padaku? Aku punya cara. Di dalam ini ada obat bius dan kantong darah. Orang-orang ayah selalu mengawasimu diam-diam. Kalau kamu bisa berpura-pura membunuh Sun Yanchu di depan mereka, maka dia bisa selamat. Semua ini adalah hukuman yang pantas bagi mereka. Jiang Wang. Nian, aku sudah memikirkannya matang-matang. Jiang Wang, kita putus saja. Nian, kamu pernah bilang semua itu adalah dosa kehidupan sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan sekarang. Tidak ada hubungannya. Apakah kamu selalu menderita seperti ini? Setiap kali aku mendekatimu dan menyentuh wajahmu, apakah penderitaan ini menjadi semakin tak tertahankan? Ternyata benar apa yang dikatakan senior, aku harus berpisah denganmu. Pergilah. Ini semua adalah resiko yang harus aku tanggung. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Setiap kali aku memikirkan, penderitaanmu berasal dariku.
Aku tidak bisa menghadapimu, kita putus saja. Pergilah. Kak Jiang Wang, Kapan kamu pulang? Sekarang bukan zaman kecil lagi. Kalau kamu datang ke rumahku harus bilang dulu dong. hei gimana? Kamu kangen gak sama aku? Kamu balik kali ini tinggal berapa lama? Aku nggak pergi lagi, Om Jiang bilang suruh aku balik buat jalin hubungan sama kamu. Kita berdua nggak ada hubungan apa-apa. Perlu dibangunkan. Kamu kenapa aku kan tunanganmu? Nona Kiao, semua itu kan waktu kita masih kecil. Mereka cuma main-main aja. Mana ada, ini kan udah jadi keputusan yang pasti. Kamu sama aku nggak bakal bahagia. Aku nggak bakal hidup lama. Aku nggak peduli, Om Jiang bilang. Suruh kita jalin hubungan dan cepat-cepat nikah. Kalau bisa punya keturunan lebih baik. Nona Kiao, aku udah punya orang yang aku suka. Maaf. Kalau lain kali mau ke rumahku ingat minta izin dulu. Kak Jiang Wang, Nian-Nian, akhir-akhir ini, aku perhatiin kamu kerja. Kayaknya nggak fokus, apa terlalu capek gimana? Aku kasih kamu cuti 2 hari. Aku nggak apa-apa, Kak, makasih ya. permisi, mau tanya, di sini ada orang namanya Sunian Chu nggak? Nona, ini kamu cari Nian Chu, ada perlu apa? Aku ini Suniancu. Namaku Kiao Sin, aku tunangannya Jiang Wang. Ada waktu nggak, aku mau ngobrol sama kamu? Maaf ya, aku sama Pak Jiang nggak terlalu dekat. Kita berdua nggak ada yang perlu dibicarakan. Aku cuma mau tahu, kamu ini perempuan nggak tahu malu. Pakai cara apa sih buat godain Kak Jiang Wang? Kamu sebenarnya mau apa? Dan kamu ini Wenyan ya? Tolong jaga bawahanmu, kamu tahu nggak dia di luar. Jadi pelakor? Tolong perhatikan kata-katamu, Nona Kiao. Kamu tahu nggak sekarang Kak Jiang Wang nggak bisa move on sama kamu. Mau putusin tunangan sama aku, kamu suka banget ya sama laki orang. Tolong jangan merasa paling benar terus bully orang lain. Coba pikir-pikir lagi masalahmu sendiri. Oke deh, kalian berdua pasangan brengsek. Aku sekarang langsung ke kantor, tanya ke bos kalian apa semua karyawan. Kayak kamu kelakuannya nggak bener. Nona Kiao, masalah hubungan kamu sama Pak Jiang. Kamu cari aku ngapain? Dia nggak suka sama kamu meskipun nggak ada aku. Dia juga nggak bakal suka sama kamu, dan kan kamu sendiri yang bilang dia nggak bisa move on sama aku. Ada hubungannya apa sama aku? Sekarang jam kerja, pintu keluar ada di sana. Mari kita pergi dari sini bersama. Pindah ke tempat lain untuk hidup. Kenapa? Bukankah kamu bilang sebentar lagi akan melamar ke orang tuaku? Kenapa tiba-tiba ingin pergi dari sini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak, aku pasti akan menikahimu.
Tapi hal ini berkaitan dengan nasib kedua keluarga kita. Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik. Baik, aku akan mendengarkanmu. Sun Yanchu. Kenapa kamu sering datang ke perusahaan kami? Aku mencari Nian Nian. Jiang Zong. Kamu sudah punya tunangan, masih dekat-dekat dengan Nian Nian. Ini tidak pantas. Urusan kami tidak perlu kamu urus, Wenyan. Kamu mendekati Nian Nian pasti ada tujuan lain. Jiang Wang, aku kenal Nian Nian lebih lama dari kamu. Dia pergi. Apa maksudnya? Masih belum mengerti? Dia tidak ingin melihatmu. Dia menghindarimu, dia juga bilang. Semoga kamu dan tunanganmu bahagia selamanya. Jangan ganggu dia lagi. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, kamu bisa masuk dan lihat sendiri. Jiang Wang, jangan sakiti Nian Nian lagi. Kamu datang. Popo, kamu tahu, kan? Apa sebenarnya kebenaran dari semua ini? Aku. Nian Nian. Apa hubungan sebenarnya? Semua ini berawal dari cinta. Ini semua adalah hutang karma dari kehidupan sebelumnya. Kak, meskipun aku anak haram, lalu kenapa? Yang jadi kepala keluarga tetap aku. Dan kamu, di kehidupan berikutnya, baru bisa bersaing denganku. Takdir sudah ditentukan, kamu sudah orang yang akan mati. Mengapa tidak melepaskan obsesimu, biarkan dia hidup sendiri. Cuaca hari ini sangat bagus. Kamu tahu kenapa Jiang Wang tiba-tiba menikahimu? Karena Sun Yanchu putus dengannya. Dia ingin Sun Yanchu membencinya, melepaskannya, sehingga bisa memulai hidup baru. Dan kamu adalah pengganti terbaik. Kamu seharusnya tahu, Jiang Wang tidak mencintaimu. Jadi, apa hubungannya dia suka atau tidak sama aku dengan kamu? Kamu mau bilang apa? Aku ada kerja sama, mau ngobrol sama kamu. Siapkan, kirim undangan pertunanganku ke setiap orang di Southern Finance Weekly.
Oh iya, jangan lupa sebut nama. Sun Yanchu, untuk hadir, terima kasih. Nian, ini dari keluarga Jiang. Minta aku kasih undangan ke kamu. Nggak nyangka mereka ngundang aku juga. Jiang Wang bahkan ngundang aku. Nian, kamu. Gimana pikiran kamu? Aku nggak akan datang hari pertunangan mereka. Aku ada acara lain. Bagus nggak datang, menurutku, meninggalkan dia, itu keputusan paling benar yang pernah kamu buat, kamu sibuk dulu. Gimana sih jalan, nggak lihat-lihat? Kamu ngomong apa sih? Selamat ya, dengar-dengar kamu mau nikah. Itu, hadiah pernikahan, udah aku siapin. Aku beberapa hari ini akan kirim kurir kilat ke kantor kamu. Nian. Sun Yanchu, kamu lucu banget. Jiang Wang jangan gitu dong. Kamu ngapain? Kamu aku taruh. Yang penting. Kamu bilang kamu mau cium aku. Terima kasih ya Pak Jiang, selama ini. Dukungan dan perhatiannya, selamat menikah. Aku harusnya panggil kamu Jiang Yan ya. Kakak tiri aku dari kehidupan sebelumnya. Akhirnya kamu ingat. Pisau itu, kamu yang kasih ke aku. Kenapa kamu bikin masalah di pisau itu? Kamu benci banget sama aku ya? Kamu mau rebut kekuasaan. Kamu bisa bunuh aku. Kenapa harus sakiti dia? Karena aku mau bikin kalian menderita. Kenapa anak-anak keluarga Jiang, kamu dari kecil selalu di atas, bahkan demi seorang wanita rela lepas posisi kepala keluarga Jiang, ayah juga nggak mau lepas kamu. Hanya karena aku anak haram ya, HMPH. Semakin ayah menghargai kamu, aku semakin mau bikin kamu menderita. Kadang aku bingung. Aku nggak bisa bedain mana kehidupan sebelumnya. Mana kehidupan sekarang. Tapi aku mau ingetin kamu. Ada beberapa hal yang harus dilepaskan. Kehidupan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan ini. Tidak ada hubungannya, semua penderitaan yang kualami karena kalian. Di kehidupan sebelumnya, aku lebih membencinya dan lebih membencimu. Aku ingin kalian menanggung kesalahpahaman ini sampai selamanya. Jiang Yan. Mungkin penderitaanmu. Aku tidak bisa merasakannya. Tapi aku ingin mengingatkanmu.
Lepaskanlah. Hahaha. Lepaskanlah. Nenek, aku dengar. Ikatan jodoh di sini sangat manjur, aku ingin meminta satu. Tampaknya Nona datang karena seseorang yang dicintai. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Ikatan jodoh di sini, setelah dipakai, akan terikat selamanya. Aku sudah memutuskan, mari kita bersama selamanya. Cinta dan benci di dunia ini sulit untuk dipenuhi. Keluarga kami sudah lama bermusuhan. Semua keluargaku tewas di tangan ayahnya. Di kehidupan ini, kami tidak mungkin lagi bersama. Aku bisa berpisah dengannya. Tapi bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup? Takdir sudah ditentukan, jawaban yang kamu cari sudah kuberikan padamu. Ternyata di belakangnya ada tulisan. Sepuluh Li Selatan Kota, Teluk Shallow. Rumah tua keluarga Su. Kediaman Su. Apa ini? Nian-Nian, baik penderitaan di kehidupan ini, atau siksaan di kehidupan berikutnya, aku rela menanggungnya. Asalkan untukmu, Nian-Nian, aku tidak akan melupakan. Jika ingin benar-benar menghilangkan kutukan, gunakan darah si pengutuk. Teteskan ke tali merah, lalu putuskan. Memori kehidupan sebelumnya dan sekarang akan hilang di kehidupan berikutnya. Kita tidak akan bertemu lagi. Nian-Nian, beri aku kesempatan lagi. Jiang Wang. Tidak ada kesempatan lagi. Jodoh kita sudah habis. Aku tidak tahu berapa kali kamu telah bereinkarnasi dan tidak tahu berapa kali kamu menanggung penderitaan seperti ini. Tapi aku tahu, semua ini dimulai dariku.
Seharusnya aku yang mengakhirinya. Meskipun nanti kamu akan melupakanku. Meskipun kita harus berpisah. Nian. Aku tidak ingin melupakanmu. Jiang Wang, kita tidak bisa terus menyiksa satu sama lain. Tali merah ini putus. Artinya hubungan kita sudah habis. Dari sekarang dan selamanya. Kamu tidak perlu lagi menanggung penderitaan ini. Lupakan aku. Maka kamu tidak akan menderita lagi. Ingatan tidak hilang, Jiang Wang. Sun Yanchu. Aku mencintaimu. Ternyata semua ini tidak ada hubungannya dengan simpul jodoh. Jodoh kita berdua. Ditakdirkan oleh surga. Aku pikir kamu benar-benar melupakanku. Aku pernah bilang, hanya ingin kamu tidak melupakan Nian. Ayo kita pulang. Jangan kira membujuk gadis kecil semudah itu. Katakan dua patah kata lalu aku baik-baik saja. Nian. Apakah aku pernah bilang? Aku pasti akan menikahimu, kapanpun itu. Apakah kamu mau menikah denganku? Jiang Wang, tentang pernikahan ini. Apakah kamu sudah tahu sejak lama? Kenapa bukan kamu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ada hal-hal yang tidak bisa kita putuskan. Ayo kita pergi bersama. Aku akan mendengarkanmu. Jiang Wang, aku mau. Tunggu aku. Jiang Wang.
Jiang Wang, bertahanlah Jiang Wang. Jangan takut. Sakit ya? Tidak sakit. Aku mengecewakanmu di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya ingin di kehidupan ini, aku bisa bersama kamu dengan baik. Tapi mungkin aku harus mengingkari janji lagi. Aku sudah berjanji padamu, Jiang Wang. Bisakah aku bertemu denganmu di kehidupan berikutnya? Di kehidupan berikutnya. Bisakah kamu menjadi istriku? Jiang Wang, jangan menakutiku. Jiang Wang. Aku mohon padamu, aku berjanji padamu. Jiang Wang, jangan mati, Jiang Wang. Wenyan. Haruskah aku memanggilmu Jiang Yan? Mengapa dia yang menanggung segalanya? Bukan kamu, mengapa aku bertanya padamu? Biang keladinya tahun itu jelas-jelas kamu. Sun Yanchu, tenanglah. Mengapa? Mengapa dia tetap mati, mengapa? Aku sudah melakukan segalanya. Aku sudah memotong tali merahnya, mengapa? Nian. Maaf. Kamu tahu tidak? Jiang Wang tidak pernah menyalahkanmu. Semuanya dia yang menanggungnya untukmu. Kamu tahu tidak? Wenyan, dosamu. Harus kamu yang bayar sendiri. Sun Yanchu, apa hakmu mengatakan ini? Kalau bukan karena kalian berdua bersama aku, tidak akan mengalami ini. Wenyan. Jiang Wang sudah meninggal. Tidakkah kamu merasa kamu juga salah? Aku salah. Aku juga salah. Mari kita ucapkan selamat pada Sun Yanchu, menjadi editor utama keuangan selatan kita. Mari kita bertepuk tangan. Terima kasih. Nian harus lebih berusaha. Kamu hebat. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungan kalian semua dan pengakuan perusahaan padaku. Wenyan. Amitabha, aku Biksu Liaokong. Semoga Tuan selamat dan lancar. Hari ini aku datang untuk memberi kabar baik. Aku menggantikan posisimu sekarang. Menjadi editor utama Mingguan Keuangan Selatan dan terima kasih sebelumnya atas perhatian dan bimbinganmu.
Kamu bilang kamu ingin menciumku. Membuktikan bahwa Anda telah tergoda. Aku mulai menyukaimu. Jiang Wang, aku tahu. Kau tidak pernah meninggalkan. Aku mendengarkan Anda selama ini. Hidup dengan baik. Betapa aku berharap bisa berbagi denganmu, setiap bagian dari saya sekarang. Aku selalu percaya kau dalam hidupku. Tidak pernah pergi jauh, baik di masa lalu, sekarang atau masa depan. Jiang Wang, kau tahu. Salju turun lagi.